Nazaret. Suatu tema yang besar, saudara. Semakin saya mendalami tema ini, semakin tidak habis-habis. Karena di dalam Injil Lukas maupun Kisah Rasul, banyak kali nama Tuhan dijelaskan. Dan khususnya dalam Kisah Rasul, kita melihat para rasul menegaskan setiap pelayanan mereka in the name of Jesus Christ. Ketika mereka speaking, ketika mereka melakukan tindakan healing, exorcist, ketika mereka teaching, in everything pelayanan mereka, kalau sudah membaca Kisah para Rasul, tidak bisa dilepaskan dalam kaitan dengan in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oleh karena itu kita akan mengakhiri khotbah minggu ini dengan kita ingin memahami lebih lanjut apa artinya in the name of Jesus Christ ketika kita sebut dengan iman kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita membaca Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan 12. Kisah para Rasul pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membacanya secara bersama-sama serentak ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kamu sekarang periksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mohon sekali lagi Roh Kudus menyingkapkan firman-Mu ke dalam hati kami, sehingga kami bukan saja mengerti dengan pikiran kami, tapi juga menerima dengan hati kami, berakar di dalam kebenaran-Mu, dan menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan pimpinlah kami. Tuhan mengenal masing-masing kami, pergumulan-pergumulan kami. Kiranya firman oleh Roh-Mu yang kudus menjamah masing-masing kami, sehingga kami beroleh kelegaan di dalam nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dikasih dalam Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan yang sangat pokok ditanyakan oleh para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Para pemimpin berasal dari imam-imam besar, dikatakan ini suatu yang sangat serius. Karena Petrus dan Yohanes di dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Lalu hal ini menjadi suatu perdebatan dan akhirnya kedua orang ini, Petrus dan Yohanes, diperiksa di dalam mahkamah agama Yahudi. Dan dikatakan di situ para pemimpin-pemimpin yang senior, yang dalam jabatannya, imam besar dan keturunan imam besar, kumpul menanyakan satu pertanyaan yang sangat pokok, yang sangat tajam, yaitu by what power or by what name did you do this? Dengan kuasa atau dengan nama siapa kamu melakukan hal ini?
Saudara, ini merupakan pertanyaan yang sangat pokok, pertanyaan yang menjadi pergumulan dari pemimpin-pemimpin agama. Jikalau pemimpin tidak ada power, tidak mungkin jadi pemimpin. Jikalau pemimpin tidak punya otoritas, tidak bisa jadi pemimpin. Kalau orang tua sudah tidak lagi mempunyai otoritas kepada anaknya, tidak mampu lagi menjadi orang tua. Jadi ini pertanyaan yang sangat-sangat pokok, yang sangat tajam, yang sangat-sangat dianggap sangat pokok bagi para pemimpin agama Yahudi. Di satu pihak mereka tidak bisa menyangkal bahwa Petrus dan Yohanes orang yang biasa, tetapi mengerjakan pekerjaan yang luar biasa, yang mengejutkan orang di kota Yerusalem, yang membuat mereka kagum. Mereka memuji-muji Allah karena orang yang lumpuh itu setelah dia bangun, bukan memuji-muji Petrus dan Yohanes, tapi mereka memuji Allah, memuji Allah. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi di Yerusalem. Sebelum peristiwa itu, mereka sudah lama tidak lagi menyaksikan kasih karunia dan pekerjaan Tuhan semacam itu. Tidak bisa mereka sangkal fakta itu terjadi. Tapi sekarang yang mereka pertanyakan adalah soal kuasa mana, dengan nama siapa. Sehingga nama di dalam konteks pemikiran pemimpin Yahudi dikaitkan dengan power. Nama dikaitkan dengan behind, siapa yang jadi backing, kira-kira begitu, saudara. Nama dikaitkan dengan otoritas, nama dikaitkan dengan kuasa, nama dikaitkan dengan keabsahan, validity. Nama di dalam pengertian pemimpin-pemimpin agama Yahudi dikaitkan dengan hal seperti itu. Dari mana konsep itu, saudara? Apakah demikian maksud pengertian nama sebagaimana yang dipikirkan pemimpin agama Yahudi? Sehingga waktu mereka tanya, dengan kuasa siapa engkau melakukan ini? Dengan nama siapa engkau mewakili? Engkau mewakili siapa? Karena mereka sadar Petrus dan Yohanes orang biasa, tidak mampu dia melakukan hal itu dengan dirinya sendiri. Pasti ada sesuatu yang lain. Ini yang mereka mau korek, ini yang mereka mau pertanyakan, saudara. Karena nama dikaitkan dengan power, nama dikaitkan dengan authority, nama dikaitkan dengan kekuatan dan kekuasaan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, cara berpikir orang-orang pemimpin agama Yahudi sebetulnya pertanyaan berkenaan dengan beberapa pertanyaan seperti magic, power atau dari setan. Ini nama ini berkenaan dengan kenapa dia mempunyai powerful di dalam tindakan melakukan sesuatu semacam kayak magic, semacam sesuatu kuasa yang pada waktu itu, saudara, di dalam konteks pada zaman Tuhan Yesus banyak sekali lagi praktek-praktek seperti ini, seperti yang kita baca pada minggu-minggu lalu mengenai Simon magician. Itu banyak sekali pengaruh dari Persia ke dalam Hellenistik. Mereka melaksanakan praktek-praktek yang seakan-akan menakjubkan, tapi bersifat deceitful, bersifat penipuan, saudara. Apakah ini sesuatu yang magic? Apakah ini sesuatu yang memang berkuasa? Kalau berkuasa, kuasa dari mana? Dari Allah? Dari Allah. Mengapa melalui orang yang tidak berpendidikan? Mengapa tidak melalui pemimpin-pemimpin yang sah? Dari bagaimana ini bisa terjadi? Pasti dari setan ke Beelzebul kan? Karena saudara jangan lupa, pernah orang-orang Yahudi menuduh Yesus ketika mengusir setan. Mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, bukan? Sehingga pertanyaannya berkisar di masalah ini. Apakah ini sesuatu yang bersifat magic? Kalau magic ada unsur deceitful, pasti menipu dia. Apakah dia ada kekuatan kuasa? Kalau kuasa dari mana kuasa? Padahal mereka orang yang biasa saja. Orang-orang hanya tidak terlalu terpelajar tinggi, meskipun bukan orang juga sembarangan Petrus dan Yohanes, saudara, tapi juga bukan orang yang seharusnya bisa melakukan tindakan seperti itu. Mungkin dari Satan, dari Beelzebul. Sehingga ini merupakan latar belakang dari pergumulan pertanyaan yang disampaikan pemimpin-pemimpin agama kepada Petrus dan Yohanes. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kita berhenti sebentar sampai di sini? Mengapa nama dikaitkan dengan semuanya ini? Mengapa nama dikaitkan dengan semacam ada unsur magic, ada unsur semacam kayak kita mengucapkan mantra sesuatu. Jadi kalau nama dikaitkan dengan magic, seperti kita ada mantra-mantra tertentu yang kita ucapkan sehingga bersifat deceitful, menipu, kemudian mengagumkan tapi di satu pihak. Atau nama dikaitkan dengan kuasa. Kalau dikaitkan dengan kuasa, dari mana kuasa itu datang? Sehingga ini menjadi satu
persoalan-persoalan yang tidak habis-habis, saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita bisa membahas ini sederhana, juga bisa membahas ini bisa tidak habis-habis, saudara, di dalam sepanjang sejarah pemikiran dari sejak Adam, saudara, sampai dengan filsafat Greka, filsafat di timur, di barat, sampai kepada Western civilization. Naming is the most difficult thing yang bisa kita bahas, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, pada masa Tuhan, di dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan Allah menciptakan manusia, kemudian Tuhan memberikan kepada manusia kesanggupan dan perintah untuk memberi nama kepada binatang. Jadi memberi nama sudah sejak awal manusia diciptakan. Naming itu sesuatu yang melekat pada diri manusia. Memberi nama, memberi nama. Apa arti memberi nama, saudara? Kalau kita loncat dari Adam langsung loncat ke dunia modern, memberi nama sekedar memberi label menjadi ringan sekali. Di dalam dunia modern memberi nama arti memberi label. Kalau saudara menyusun-nyusun rak saudara, menyusun-nyusun file saudara, saudara kasih nama, saudara kasih label. Atau saudara misal ketemu seseorang, lalu saudara katakan, siapa sih dia? Ah, itu masih pelit. Saudara sudah kasih label dia pelit. Kenapa? Memang pelit orang. Jadi kita sudah kasih dia label. Jadi nama itu sudah kalau dalam dunia modern hanya sekedar label. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang Tuhan berikan kepada manusia, perintah untuk manusia memberi nama kepada binatang, itu menyatakan tanggung jawab manusia, menyatakan manusia mengenal ciptaan Tuhan, manusia apresiasi kepada ciptaan Tuhan, manusia mau berelasi dengan apa yang diberinya nama itu. Ini sesuatu yang sangat dalam, saudara, pengertiannya di dalam konteks Hebrew Scripture, dalam konteks Old Testament Scripture. Sangat dalam, sangat enteng kalau kita sudah kembali ke dunia modern. Hanya sekedar memberi label, sekedar label. Sehingga kita akhirnya menjadi tidak lagi melihat transformation, tidak lagi mau membangun relation. Karena kita sudah memberi label kepada orang-orang tertentu. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut, nama bukan saja tanggung jawab manusia. Lalu kemudian ketika manusia memberi nama, manusia juga membangun relation dengan ciptaan yang lain. Apresiasi kepada apa yang Tuhan berikan. Tetapi sayang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pemberian nama sudah menjadi sekedar kadang-kadang harapan. Manusia memberi nama seperti Hawa memberi nama Kain, memberi nama Habel, menjadi satu harapan. Sebagaimana ada harapan supaya suatu hari manusia boleh kembali lagi menikmati persekutuan dengan Tuhan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan, memberi nama hanya menjadi suatu harapan kadang-kadang. Memberi nama sekedar menjadi sesuatu harap kalau saya memberi nama yang baik menjadi hal yang baik. Kalau dalam tradisi Tionghoa, Chinese kadang-kadang memberi nama yang jelek justru supaya terjadi baik. Jadi luar biasa ya, negatif menjadi positif, positif negatif. Nah, istri saya dari Medan, lalu saya tanya kenapa nama-nama di Medan kebanyakan orang kayak atau orang Hokkien pakai A di depan. Dan kadang-kadang namanya nama-nama yang lucu-lucu. Karena tradisi supaya kalau dikasih nama jelek, setan kagak suka mana nama yang jelek, malah dia bahagia hidupnya gitu, saudara. Jadi saudara harus menanggung nama yang jelek supaya hidup bahagia. Sebab namanya kadang-kadang juga banyak aneh-aneh. Jadi pemberi nama menjadi suatu harapan sekarang. Sekedar harapan supaya jangan terjadi yang buruk, jangan terjadi sesuatu yang tidak baik. Manusia mengharapkan itu terjadi. Memberi nama sampai kepada, kalau saudara rangkaian sampai kepada sedikit mendalam, sampai ke dalam filsafat. Muncul suatu gerakan disebut nominalism. Nominalism berasal dari kata name, nom, onoma, nomos. Dari kata itu, name. Sehingga para filsuf berpendapat bahwa sebetulnya hidupmu ditentukan oleh mulutmu, katanya. Kalau engkau berkata-kata selalu jelek terus, jeleklah hidupmu. Karena realita hidup ini berdasarkan mulutmu, berdasarkan ucapanmu, berdasarkan kalimat yang keluar dari mulutmu. Ini sederhananya begitu, saudara. Kalau saudara mau sedikit jelimet ya, saudara pelajari William Ockham kan. William Ockham yang menjadi bapa daripada nominalisme di dalam konteks filsafat. Sehingga apakah engkau selalu mengatakan yang buruk, misal anakmu yang begini ya, kamu begini terus, gak ada harapan dah begini, gak ada harapan. Itu anak dengar tidak ada harapan.
ya memang tidak ada harapan lagi, betul. Ya, mudah-mudahan tidak ada harapan terhadap tidak ada harapannya mamanya, bukan? Supaya jadi harapan, bukan? Jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi hidup kita ditentukan oleh mulut kita. Hidup kita ditentukan oleh ucapan kita. Ditentukan oleh apa yang kita katakan, saudara. Sehingga dari Adam terus-menerus menjadi pergulatan manusia mengerti masalah nama. Tapi ada satu kerinduan manusia sebetulnya dalam diri manusia. Harap mengucapkan sesuatu. Kalau bisa menjadikan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang powerful. Sehingga kalau kita lihat dalam sepanjang kaitan pergumulan manusia sejak jatuh dalam dosa, maka ucapan-ucapan, mantra-mantra dikaitkan juga dengan magic, dikaitkan dengan magic. Salah satu rangkaian munculnya magic, saudara. Supaya perkataan kita menjadi perkataan yang powerful. Kalau bisa kita katakan ini jadi emas, langsung jadi emas, saudara. Jadi lebih dahsyat dari raja siapa itu, Midas, bukan? Kalau Midas pegang apa jadi emas, saudara. Kalau di dalam konteks magic dan word, harap setiap yang kita ucapkan langsung jadi apa yang kita mau. Itulah pergumulan dalam hidup manusia. Sehingga waktu dalam konteks perkataan daripada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, maka ini merupakan suatu rangkaian. Mengapa engkau bisa mengatakan kalimat begitu powerful? Mengapa engkau bisa mengatakan kalimat langsung terjadi apa yang engkau ucapkan? Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga ini yang menjadi perhatian dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Saudara dikasih dalam Tuhan, apakah itu juga berkaitan dengan hidup kita sebagai orang Kristen? Pada waktu kita menyebut nama Tuhan Yesus, apa yang saudara pikirkan? Waktu saudara menyebut nama Tuhan Yesus, saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara? Ketika saudara bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara pikirkan apa? Apakah berarti seluruh kalimat itu menjadi kalimat mantra, supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita mau langsung jadi? Apa maksudnya kalimat itu? Di dalam sejarah gereja abad 20 juga ada disebut kalimat yang diucapkan dengan iman. Seakan-akan apapun yang saudara ucapkan, saudara mau apa di dalam doa, langsung jadi. Apakah seperti itu? Kalimat in the name of Jesus menjadi semacam mantra, magic, power. Sehingga kita perlu mengecek power dari mana itu terjadinya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Pertanyaan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Ini pertanyaan yang di sekitar persoalan-persoalan seperti itu, saudara. Ini yang ditanyakan kepada Petrus dan Yohanes. Apakah in the name of Jesus of Nazareth seperti itu dalam hidup ini? Apakah kalimat kalau kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus, lalu kita berkata seperti mantra, sehingga kita mengharapkan apa yang kita ucapkan langsung jadi? Sesuatu yang terjadi seperti yang kita mau. Apakah seperti itu? Nah, ini merupakan suatu yang perlu kita pahami di dalam rangkaian dengan bagian ini. Tapi menarik sekali ketika dua orang itu, Petrus dan Yohanes, ditanya dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka Petrus dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Dia tidak langsung menjawab soal seperti yang dimau oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Petrus dan Yohanes tidak langsung menjawab seperti yang diinginkan oleh para pemimpin itu. Tapi dia mengatakan mengenai pertama-tama apa yang Tuhan kerjakan bagi orang yang lumpuh itu. Kemudian dia berkata, seluruh kamu sekalian dan seluruh umat Israel supaya tahu dalam nama Yesus orang Nazaret, Yesus Kristus orang Nazaret. Lalu Petrus dan Yohanes menariknya, saudara, tidak berhenti sampai di sana. Lalu dia uraikan lebih panjang. Yang telah kamu salibkan, yang dibangkitkan oleh Allah. Yesus itu yang adalah batu yang dibuang oleh kamu, telah menjadi batu penjuru. Dan di dalam nama Yesus bukan hanya persoalan sekedar orang lumpuh disembuhkan, tapi ada yang lebih jauh, lebih dalam dari itu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus keselamatan terjadi. Wow, di luar, saudara, ini di luar dugaan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi ketika bertanya soal ini. Karena mereka hanya berputar-putar di soal kuasa, di soal apa yang mereka inginkan. Kalau bisa nama Tuhan bisa dipakai dan diperalat untuk melakukan sesuatu.
Tapi Petrus dan Yohanes tidak terjebak dari pertanyaan mereka, tapi justru dia menguraikan sesuatu yang lebih dalam. Kalau begitu, apa artinya di dalam nama Tuhan Yesus mereka melakukan tindakan seperti ini? Saudara, saya coba memberikan gambaran sedikit mengenai hal ini, supaya kita bisa melihat satu rangkaian yang penting. Apa arti di dalam nama Tuhan Yesus? Sehingga kita boleh mengerti jawaban daripada Petrus dan Yohanes di sini. Saudara, kita melihat sekali lagi, nama selalu dikaitkan dengan power. Nama dikaitkan dengan ucapan kita, kemauan kita. Nama dikaitkan dengan semacam magic yang langsung bisa terjadi yang kita inginkan. Tidak demikian yang dinyatakan oleh Petrus dan Yohanes. Tidak demikian, saudara. Manusia memang diberikan oleh Tuhan sekali lagi kesanggupan, diberikan hikmat, diberikan perintah oleh Allah untuk memberi nama kepada binatang-binatang. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita melihat, maka tugas itu menjadi tugas yang tidak mudah lagi setelah manusia jatuh dalam dosa. Sehingga nama tidak bisa langsung dikaitkan dengan semuanya. Kalau begitu, apa yang kita perlu pahami arti nama yang dikaitkan dengan nama Jesus Christ, dikaitkan dengan of Nazareth, lalu dikaitkan dengan bukan sekedar nama itu, tapi dikaitkan yang kamu salibkan, yang kamu salibkan. Ada crucifixion di sana, ada penyaliban yang kamu salibkan, tapi Allah bangkitkan dia. Allah bangkitkan dia. Nah, apa artinya, saudara, ketika Petrus dan Yohanes kaitkan dengan semua ini? Lalu lebih penting lagi, nama Tuhan Yesus dikaitkan dengan salvation, dengan soterio, dengan keselamatan. Ini merupakan suatu yang sangat penting, lebih dari apa yang mereka pikirkan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, maka satu hal yang menarik kita bahas pada minggu-minggu lalu, ketika kita dibaptis di dalam Kisah Rasul juga dikaitkan di dalam nama Tuhan Yesus, dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, maka artinya kita belong to Jesus. Kita menjadi miliknya. Kita dilepaskan dari kuasa dosa, masuk ke dalam kemuliaan, dilepaskan dari kegelapan dosa, masuk ke dalam terangnya, di dalam keselamatan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus juga mempunyai pengertian kita masuk menjadi milik Dia, dibebaskan dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Maka di dalam penjelasan Rasul Petrus dan Yohanes mengenai nama Tuhan Yesus, maka kita melihat orang yang lumpuh itu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita melihat pada waktu orang lumpuh itu berdiri, kemudian dia sadar disembuhkan, dia melompat-lompat, dia praising God, lalu dia mengikuti Rasul itu dalam perjalanan. Ada sesuatu yang berbeda, saudara. Maka di dalam nama Tuhan Yesus artinya sekarang orang itu bukan saja disembuhkan, orang itu bukan saja mengalami healing disembuhkan, tapi orang itu sekarang menjadi milik Tuhan. Orang itu sekarang masuk ke dalam new story, masuk ke dalam kisah yang baru dalam hidup ini, dipulihkan kembali. Dalam kisah apa? Dalam kisah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu arti daripada nama, saudara. Arti daripada nama. Orang itu tidak sekedar mengalami kesembuhan, tapi pada saat yang sama dia memuji Allah. Dia masuk ke dalam new story. Dia masuk ke dalam kembali kepada story yang Tuhan Allah tetapkan di dalam Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, mengalami satu new story. Mungkin lebih tepat dipulihkan kembali, restoring lebih tepat, saudara. Karena sebetulnya story hidup kita dimulai dari Tuhan Allah menciptakan kita, tapi dosa sudah membuat hidup kita kehilangan arah. Sekarang kita dipulihkan kembali seperti redemption, seperti recreation. Sehingga saudara tidak mungkin bisa rekreasi tanpa saudara memahami creation, bukan? Recreation ada kaitan dengan redemption, restoring. Kita dipulihkan kembali hidup kita. Sekarang kita bukan saudara in the name of Jesus Christ,
Bukan sekedar kita mengalami kekuatan yang Tuhan berikan. Bukan sekedar semacam kayak mantra, tidak. Tapi hidup kita sekarang milik daripada Tuhan Yesus. Hidup kita ada di dalam Dia. Hidup kita di dalam seluruh rangkaian kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus. Orang yang disembuhkan itu bukan sekedar sekarang kakinya bisa bangkit berdiri, tapi dia praising God. Dia ikut di dalam perjalanan dan dia menceritakan pekerjaan yang besar dari Allah. Dia dipulihkan kembali hidupnya, saudara. Dipulihkan kembali hidupnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya sepanjang saya melayani, kadang-kadang kita melihat secara praktikalnya, saudara, ada dua rangkaian. Ada orang yang katakan mengalami sakit penyakit, mengalami persoalan. Selalu saya pernah diskusi dengan seorang teman berapa tahun yang lalu. Ada satu artikel yang ditulis di dalam artikel bisnis, salah satu jurnal bisnis. Di situ dijudulkan dengan I claim my job in the name of Jesus. Lalu diceritakan mengenai imigran-imigran yang dari Filipina, dia pergi ke Amerika bergumul mencari pekerjaan. Lalu orang-orang yang tidak terlalu berpendidikan, mereka bekerja survival job. Mereka mempunyai satu keyakinan berdasarkan analisa observasi di dalam artikel itu, yaitu mereka klaim pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu. Saudara, jadi kita melihat kadang-kadang waktu kita mengalami sakit penyakit, mengalami persoalan problem, mengalami kita mencari pekerjaan, lalu kita merasa saya klaim itu di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah sekedar demikian arti in the name of Jesus Christ? Kalau sekedar seperti itu, saudara, maka tuduhan yang disampaikan pemimpin-pemimpin agama Yahudi tepat. Dengan kuasa dari mana engkau lakukan itu? Dengan kuasa siapa engkau melakukan itu? Magic siapa engkau lakukan itu? Sehingga akan ditantang lagi dengan magic yang lain. Seakan-akan seperti itu. Tidak, saudara, tidak seperti ini. Tapi in the name of Jesus Christ, pertama-tama sekarang saya ada di dalam Dia. Seluruh rangkaian kisah hidup saya tersembunyi di dalam Allah, di dalam Kristus. Seluruh rangkaian pergumulan hidup saya ada di dalam Dia. Seluruh pergumulan hidup saya ada di dalam Dia. Sehingga waktu saya berdoa in the name of Jesus, bukan sekedar saya seakan-akan mempunyai perkataan yang very powerful, tapi seluruh hidup saya adalah milik Kristus. Seluruh rangkaian hidup saya, termasuk rangkaian-rangkaian yang akan saya hadapi maupun yang sudah saya hadapi, ada di dalam kasih setia-Nya. Saya milik Dia. Sehingga bukan hanya sekedar ucapan, bukan sekedar perkataan belaka, tapi nama dikaitkan dengan seluruh rangkaian hidup kita. Maka saudara dikasih dalam Tuhan, pada waktu Rasul Paulus di dalam Injil dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit kemudian naik ke surga. Maka di dalam surat-surat Paulus, bagaimana rangkaian Injil dijelaskan dalam surat Paulus? Maka Paulus jelaskannya adalah, kalau Tuhan Yesus sudah mati bagimu, Dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi Dia rela mengosongkan diri datang ke dalam dunia. Maka kamu satu kepada yang lain, hendaklah merendahkan dirimu satu kepada yang lain. Kenapa saya harus merendahkan diri, Paulus? Karena hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Karena story kisah dari penebusan Kristus sekarang menjadi kisah hidup kita. Loh, bagaimana itu bisa terjadi? Karena kamu diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kalau saudara baca surat-surat Paulus berkaitan dengan rangkaian itu, sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa dosa, maka hendaklah hidupmu tidak dikuasai oleh dosa lagi. Mengapa Paulus hidup saya tidak dikuasai dosa lagi? Karena Kristus sudah bangkit. Lalu Kristus bangkit, apa hubungan dengan saya? Karena hidupmu ada di dalam Dia. Karena kamu sudah di dalam namanya. Wow, saudara. Bagaimana bisa rangkaian luar biasa, begitu dahsyatnya, saudara. Begitu dahsyatnya. Saudara, ini saya akan lanjutkan, lebih lanjut saya akan khotbahkan khusus mengenai etika Kristen kita pada hari Jumat Agung. Bagaimana di dalam kita memahami, di dalam dunia ini, saudara,
Manusia selalu mengukur segala sesuatu, ada yang disebut dengan hierarchy of value. Kita sudah biasa seperti itu. Saudara, kalau kita ingin mengambil keputusan sesuatu, apakah yang terbaik mana, yang lebih baik mana, better, yang the good, the best, dan kita pasti pilih the best. Ada hierarchy value. Coba Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini pakai hierarchy value. Mana kira-kira yang bagus, mana yang tidak? Apa yang harus dikerjakan, tidak? Apa yang bagus dalam dunia yang berdosa, saudara? Kecuali dibuang, sudah tidak ada gunanya. Manusia sudah berdosa, tapi dia rela datang ke dalam dunia ini, menyerahkan nyawanya untuk kita. Apa artinya buat kita? Sehingga in the name of Jesus, saudara, in the name of Jesus, yang dikaitkan dengan salvation, kita diselamatkan, itu berkaitan dengan seluruh hidup kita. Sekarang kisah hidup kita adalah kisah di dalam Dia. Kisah ada di dalam Dia. Sehingga waktu kita sebut in the name of Jesus, bukan sekedar kita mengharapkan kuasa Tuhan terjadi, lebih daripada itu. Hidup saya ada di dalam Dia. Kisah hidup saya ada di dalam Dia. Ketika saya menderita, saya tahu mengapa saya menderita dan bagaimana saya menghadapi penderitaan ini. Karena saya sadar Tuhanku juga pernah mengalami penderitaan seperti itu. Ketika saya mengalami seakan-akan hidup tidak ada hope, saya mengharapkan orang lain berubah tapi tidak pernah berubah. Saya diingatkan kisah hidup saya ada di dalam Dia yang bangkit mengalahkan kuasa kematian. Jikalau kematian dikalahkan, masakan tidak ada harapan untuk kita melihat sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di hari depan kita. Kisah hidup kita ada di dalam Dia, saudara. Apakah yang lebih dahsyat daripada kebangkitan? Mengalahkan kuasa kematian. Itu artinya in the name of Jesus Christ of Nazareth. Karena waktu Petrus dan Yohanes jelaskan nama Tuhan Yesus, demikian pula di dalam seluruh kisah rasul, dia tidak jelaskan hanya sekedar in the name of Jesus, seakan-akan menjadi satu mantra kalimat itu. Tidak. Tapi berkenaan dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, sekarang kami lakukan. Kami hanya sekedar berangkai dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus pernah sembuhkan orang sakit. Sekarang kami tidak sanggup mengerjakan itu. Kami kerjakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ada hidup kita di dalam Dia. Ini sesuatu yang sukar dipahami oleh orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Maka Calvin menekankan hidup kita sebetulnya union with Christ. Ini menjadi tema yang sangat penting di dalam seluruh teologi reform sebetulnya. Kita ada di dalam Kristus, bagaimana firman ada di dalam kita. Kristus kita tinggal di dalam Dia. Ini suatu rangkaian yang luar biasa. Itu artinya in the name of Jesus Christ. Ketika Rasul Petrus berkhotbah, ketika Rasul Yohanes menyampaikan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, maka kita bukan sekedar mengalami pada momen itu kesembuhan dari Tuhan, tapi masuk ke dalam seluruh rangkaian kasih karunia yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Di dalam Dia hidup kita tersembunyi. Saya masih ingat saudara, berapa tahun yang lalu saya mendoakan seorang yang kena sakit kanker di rumah sakit di Menteng. Saya mungkin namanya Abdi Waluyo atau namanya daerah Menteng. Waktu saya doakan dia sudah antara sadar tidak sadar. Lalu kita doakan dia, kunjungi dia, doakan dia, kunjungi dia. Dan Tuhan berkati luar biasa. Tuhan sembuhkan orang itu. Setelah disembuhkan, beberapa saat kemudian saya tidak bertemu dengan dia. Akhirnya saya mendengar kabar setelah dia disembuhkan, dia datang ke gereja, setelah itu hilang lagi, tidak pernah datang lagi. Sesudah saya berusaha mencari, menemukan orang itu. Lalu saya ada ketemu dengan bapak itu. Dan saya harus terbuka katakan kepada dia. Saya harus terbuka. Kita mendoakan orang sakit bukan sekedar pada satu momen dia sembuh. Tapi dalam tanggung jawab kita, apakah hidupmu menghargai nama itu? Yang Tuhan sudah berikan lebih daripada sekedar kesembuhan. Hidupmu sekarang di dalam Dia. Jangan seperti Hizkia yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan dia. 15 tahun, tapi 15 tahun ternyata hidup dia lebih celaka daripada kalau waktu itu dia langsung mati. Karena dia meninggalkan Tuhan. Kita mendoakan orang sakit, kita mendoakan orang sesama kita mengalami kasih karunia. Kita doakan supaya bukan sekedar dia mengalami pertolongan Tuhan, mengalami
keajaiban kasih karunia Tuhan. Tapi terlebih lagi juga dia masuk ke dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dia masuk di dalam menjadi milik Tuhan. Ini sesuatu yang jauh lebih berharga, yang hanya nama Tuhan Yesus bisa kerjakan. Maka Petrus dan Yohanes tegaskan dalam Kisah Rasul 4:12, tidak ada nama lain yang kepadanya orang diselamatkan. Karena nama Yesus, Allah sendiri yang memberikannya. Beri dia nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatku dari dosa. Oleh karena itu sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus, apakah arti in the name of Jesus Christ bagi hidup saudara? Jangan-jangan kita tidak pernah menyebut nama Tuhan karena kita merasa jauh, kita merasa tidak ada iman untuk itu. Atau kadang-kadang kita dengan mudah menyebut nama Tuhan Yesus hanya sekedar mantra belaka. Atau kita memahami waktu kita menyebut in the name of Jesus Christ, hidupku milik Dia. Seluruh rangkaian kisah hidupku tidak ada satupun di luar Dia. Baik pada masa mengalami tantangan, pergumulan, kesulitan, kelancaran, apapun di dalam rangkaian hidup kita. Hidup kita tersembunyi di dalam Dia. Hidup kita ada di dalam Dia. Di dalam namanya, meterai namanya sudah ada pada kita. Maka dalam Kisah Rasul 2, Rasul-Rasul Petrus juga menegaskan berdasarkan kitab Yoel, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia bukan sekedar mengalami kuasa Tuhan, tapi lebih lagi dia mengalami keselamatan. Keselamatan artinya hidup kita sekarang ada di dalam rangkaian kisah hidup Dia. Di dalam rangkaian kisah Dia. Mengapa saudara kita melihat Injil berangkai dengan seluruh rangkaian kisah hidup Tuhan Yesus? Sekali lagi kalau saudara melihat antara Gospel dengan Epistle, buku-buku Paulus. Di sini adalah Historia Salutis. Sekali lagi saudara harap tidak lupa itu. Di sini rangkaian daripada Ordo Salutis. Seluruh pengalaman rohani kita yang dikatakan surat rasul-rasul menunjuk kepada apa yang Tuhan Yesus genapi dalam hidup kita. Seluruh pengalaman rohani kita berdasarkan apa yang Tuhan Yesus sudah genapi dengan kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke surga sampai Dia akan datang kembali. Seluruh pengalaman kerohanian kita tidak ada dasar yang lain, dikerjakan oleh Roh Kudus berdasarkan karya Kristus di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara Rasul Paulus menegaskan masing-masing kita hendaklah memperlengkapi diri dengan pemikiran ini. Seperti Filipi pasal 2. Dia yang adalah Allah rela turun ke dalam dunia, merendahkan diri, memasakkan kita tidak melakukan hal yang sama. Dia yang rela mati dalam ketaatan kepada Bapanya, bahkan mati di atas kayu salib, memasakkan kita tidak rela menjalankan. Dan pada waktu Dia dibangkitkan oleh Allah, masakan kita terus hidup tanpa pengharapan. Karena kebangkitan akan berlaku di dalam rangkaian hidup kita. Itulah artinya in the name of Jesus Christ. Biar kiranya pada waktu kita mengalami segala pergumulan hidup kita, waktu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukan sekedar doa kita didengar Tuhan, tapi doa kita dan seluruh hidup kita ada di dalam tangan, ada di dalam Dia yang sedang memimpin, memperlengkapi, menjaga sampai pada akhir di dalam kasih karunia Tuhan. Itulah artinya in the name of Jesus Christ. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam